Mbak Linda bisa dengar suara saya? Halo, Mbak Linda bisa dengar suara saya kan? Halo? Ya, sepertinya teman-teman masih belum pada hadir. Sudah 2 menit berlalu. Apa mereka lupa ya? Mbak Linda? Kemana ya teman-temannya? Halo, malam Mbak Nana, malam Mbak Tri, bisa dengar suara saya Mbak? Mbak Nana, Mbak Tri, ini bisa dengar suara saya nggak ya? Kok nggak ada yang respon dari tadi saya menyapa selamat malam dan bisa ya? Oke, Mbak Nana sudah hadir. Ini kenapa teman-temannya masih belum hadir Mbak Nana? Bisa tahu? Ada yang tahu kenapa teman-temannya masih belum hadir? Jelas ya Mbak suaranya? Ada yang tahu kenapa? Oke. Panggil di mana Mbak Nana? Emang mau deketan gitu tempat tinggalnya? Kok sampai bisa manggil? Atau Mbak Nana nelpon teman-teman ya? Oh, Skype. Oke, bagus. Teman-teman berarti aktif di Skype juga. Emang Skype-nya digunakan buat apa Mbak Nana? Untuk diskusi ya? Kita tunggu beberapa menit lagi. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi ya. Kalau misalnya teman-temannya masih pada belum muncul, kita bisa mulai kelas ini atau masih mau menunggu yang lain. Ya, nggak apa-apa kalau yang telat. Kok akunnya Mbak Nana jadi akun galau gitu Mbak Nana? Kenapa kok lagi galau? Oh iya, Mbak Tri masih pada susah masuk ya. Ya nggak apa-apa, kita tunggu. Kenapa Mbak Nana kok lagi galau? Iya, Mbak Wit, terima kasih sudah hadir. Selamat malam Mbak Wit. Halo, kenapa sih Mbak Nana? Jangan galau-galau. Tidak baik bagi kesehatan. Iya, selamat malam. Selamat malam Mbak Wit. Atau mungkin teman-temannya masih pada banyak yang masih kerja ya, yang masih belum pulang kerja. Sama-sama Mbak Wit. Sudah nih ya,
sudah 10 menit berlalu supaya kelas kita nggak terlalu lama ketinggalan. Jadi sambil jalan saja, boleh saya mulai kelasnya? Boleh saya mulai kelasnya? Boleh ya Mbak Tri? Oke, kita mulai. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena kita mengubah jadwal kita akibat karena gangguan teknis yang terjadi di dom saya. Akibatnya tidak ada internet selama 1 hari itu. Iya Mbak Ian, terima kasih sudah hadir. Nah, sehingga kelas kita dibatal dan akhirnya diganti ke hari Senin. Oke, Mbak Eci sudah hadir ya. Nah, mungkin ini juga karena hari Senin teman-teman masih pada sibuk, akibatnya yang datang pun jadi sedikit. Tidak apa-apa, nanti bisa diinformasikan kepada teman-temannya, bisa melihat di YouTube yang akan saya upload nantinya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan pelajaran juga, tetap belajar seperti biasa, tetap belajar mandiri. Karena ingat bahwa saya tahu bahwa teman-teman saat ini sedang banyak tugas ya. Saya lihat chattingan di FB-nya itu sedang banyak tugas, nggak hanya tugas dari saya, dari Jakarta juga, dari tutor-tutor yang lain. Tapi teman-teman yakinlah, dengan teman-teman belajar, teman-teman akan semakin banyak yang teman-teman mengerti dan semakin banyak teman-teman tahu tentang pelajaran ini. Kalau dari dasar saja teman-teman sudah kuat dasarnya, untuk melanjutkan ke semester selanjutnya teman-teman akan semakin mantap. Jadi ibarat kayak rumah, kalau pondasinya sudah kokoh, maka untuk melanjut ke selanjutnya itu teman-teman akan semakin mudah menjalaninya. Jadi dengan banyaknya tugas juga, teman-teman bisa semakin memanage waktu dengan baik. Kapan teman-teman bekerja, jam berapa teman-teman harus belajar, jam berapa teman-teman harus pacaran, komunikasi dengan keluarga, itu bisa teman-teman lakukan. Oke, sampai saat ini masih sudah mengalami kejenuhan atau semangatnya masih membara? Karena saya tahu, saya juga mengalaminya. Terkadang-kadang saat masuk kuliah saya semangat, tapi pada akhir-akhir kuliah saya mengalami kejenuhan, apalagi menjelang yang namanya ujian akhir. Sampai saat ini teman-teman masih semangat kan? Masih ya, Mbak Nana masih semangat. Iya Mbak Nana, bagus kalau misalnya semua masih semangat. Ya Mbak Linda juga. Mumet kenapa Mbak Ian? Mbak Tri masih semangat. Ya Mbak Ian kenapa mumet? Jalani masih ya Mbak Eci masih. Oke, dijalani saja Mbak Ian. Dibuat itu, belajar itu sebagai sebuah hobi. Tinggal setengah Mbak Eci. Jangan dong Mbak Eci, kalau semangatnya sudah menurun, akhirnya nanti untuk pelajaran selanjutnya akan semakin jenuh. Kalau memang ada kesulitan, bisa didiskusikan bersama teman-teman. Tadi kata Mbak Nana kan, teman-teman punya tempat diskusi, yaitu di Skype. Bisa ditanyakan bagi teman-teman yang bisa memberikan sharing, atau bisa ditanyakan sama tutornya. Oke, jangan sampai semangatnya turun. Oke ya, kita mulai. Nah, di dalam modul ini, pada hari ini, kita akan membahas yang namanya modul 9. Berarti kita sudah mencapai separuh dari buku ini sudah kita pelajari. Total modul yang ada di dalam buku kita adalah 12 modul. Dan sekarang kita masuk ke modul yang ke-9. Di mana modul ke-9 itu adalah mengenai manajemen perubahan. Tapi sebelumnya saya ingatkan, di akhir dari kuliah ini saya akan membahas beberapa tugas yang sebelumnya yang saya janjikan bahwa tugas tersebut akan ditampilkan di dalam tuton kita. Jadi harap bersabar, tugas siapa yang nantinya akan ditampilkan. Oke. Nah, apa sih yang ingin dicapai di dalam modul 9 ini? Di dalam modul 9 ada banyak hal yang ingin dicapai. Malam Mbak V, iya nggak apa-apa Mbak V, kita baru mulai, bisa langsung bergabung. Terima kasih sudah online, sudah bergabung. Oke, saya absen ya, maaf ya teman-teman. Saya absen dulu Mbak V-nya. Takutnya nanti saya kelupaan.
Ya, di dalam modul 9 ini ada beberapa banyak hal yang ingin kita capai. Yang pertama, yaitu menjelaskan sifat dasar dari perubahan. Kemudian yang kedua, menjelaskan mengapa kita harus berubah. Kemudian, menjelaskan strategi menghadapi penolakan atas perubahan. Kemudian, menjelaskan strategi mempersiapkan organisasi, melakukan dan menghadapi perubahan. Dan kemudian yang kelima, menjelaskan mengapa harus organisasi belajar. Email yang mana, Mbak? Kalau email yang pertama gagal, saya tidak bisa membacanya. Tapi email yang kedua saya belum cek, saya belum buka email. Nanti deh saya cek dan saya akan informasikan ke Mbak V ya, Mbak V. Oke. Nah, dalam manajemen perubahan ini, yang baru belum saya baca, Mbak. Saya belum buka email, baru saja nyampe. Jadi nanti saya akan informasiin ya, Mbak V. Oke. Nah, dalam manajemen perubahan ini teman-teman pasti merasakannya sendiri, karena manajemen perubahan ini lebih identik kepada individual masing-masing orang. Jadi nanti teman-teman bisa sambil belajar di sini, teman-teman bisa merasakan perubahan apa yang teman-teman rasakan dalam bekerja. Nah, dalam perubahan itu menurut si Michael Hammer and James Camey di tahun 94 mengatakan bahwa sifat dasar dari perubahan itu. Nah, apa saja sifatnya? Tapi sebelum masuk ke dalam sifat dasar, ya Mbak Suci, terima kasih sudah bergabung. Oke, Mbak Suci, saya sudah absen di sini. Nah, dalam ekonomi globalisasi berdampak pada 3C. Apa saja 3C ini? Yaitu ada customer, competition, and change. Kenapa 3C ini penting dalam globalisasi? Karena yang pertama, customer itu adalah sebagai penentu. Penentu apa? Siapa? Suaranya hilang. Suara saya hilang atau cuman Mbak Wit saja yang merasakan? Halo. Jelas ya? Oke, berarti cuman Mbak Wit, mungkin Mbak Wit yang butuh sinyal yang lebih kuat ya. Merdu banget kan Mbak Linda. Terima kasih Mbak Linda atas pujiannya. Saya senang sekali membuat saya jadi merah mukanya. Oke. Ya. Nah, kenapa customer itu penting? Karena customer adalah sebagai penentu, yaitu sasaran utama bagi suatu perusahaan untuk memperjualbelikan barang-barangnya. Nah, kemudian kompetitor itu dalam globalisasi akan semakin banyak yang namanya competition, artinya ya pesaing. Jadi akan terjadi yang namanya persaingan dalam dunia globalisasi. Kemudian ada change, yaitu change di mana adalah change itu perubahannya menjadi konstan. Jadi dalam globalisasi akan ada yang namanya perubahan setiap harinya, bahkan bukan hanya setiap bulannya. Dan perubahan itu yang harus segera dibaca oleh setiap perusahaan jika ingin memasuki yang namanya era globalisasi. Nah, menurut Stewart di tahun 97 itu menjelaskan beberapa sifat-sifat dari perubahan. Yang pertama adalah perubahan itu adalah fenomena alami. Kemudian kedua, perubahan adalah berkesinambungan dan terus berlanjut. Yang ketiga, tujuan adalah membantu kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Yang keempat, kelangsungan hidup dan pertumbuhan bergantung pada adaptasi sebuah lingkungan yang berubah. Kemudian lingkungan dapat dan sedang dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai tindakan dan keputusan organisasi. Belajar dari pengalaman adalah penting untuk proses adaptasi dan perubahan yang sukses, serta individu-individu berbalik ke arah yang sama maupun unik. Jadi itu adalah sifat-sifat dasar dari sebuah perubahan. Nah, ada 3 hukum yang mendasari dari perubahan ini. Yang pertama ada hukum alam, hukum kekacauan, dan hukum yang dipengaruhi oleh halusinasi. Jadi 3 hukum inilah yang mendasari terjadinya perubahan. Iya Mbak Isna, nggak apa-apa. Selamat datang Mbak Isna. Oke, nah hukum alam itu apa? Hukum alam itu merupakan perubahan yang harus melibatkan anggota organisasi.
Jadi semua anggota organisasi akan terlibat di dalam perubahan.